Bayangkan sebuah kekaisaran yang jalan rayanya membentang lebih dari 400 km cukup untuk mengelilingi bumi berkali-kali. Kekaisaran yang pasukannya ditakuti dari ujung Inggris hingga padang pasir Mesir. Kekaisaran yang teknologinya beton, saluran air, dan hukum tertulis masih kita pakai sampai hari ini. Itulah kekaisaran Romawi. Tapi pertanyaannya bukan seberapa besar Roma. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang sebesar itu bisa hancur. Ini bukan cerita tentang satu pertempuran. Ini adalah cerita tentang sebuah peradaban yang perlahan-lahan memakan dirinya sendiri selama ratusan tahun. Dan tidak ada yang benar-benar menyadarinya sampai semuanya terlambat. Sebelum kita bicara tentang kejatuhannya, kita perlu memahami betapa luar biasanya Roma. Di puncak kejayaannya pada abad kedua Masehi, Roma bukan sekedar kerajaan. Roma adalah dunia itu sendiri. Kota Roma memiliki populasi lebih dari 1 juta orang. Jumlah yang bahkan tidak akan dicapai kota Eropa manapun lagi selama lebih dari 1000 tahun setelahnya. Mereka memiliki sistem pembuangan limbah bawah tanah. Air bersih mengalir ke seluruh kota melalui saluran air raksasa. Mereka memiliki perpustakaan publik gratis. Semua itu terjadi di abad kedua Masehi. Saat sebagian besar dunia masih hidup sederhana, Roma sudah hidup seperti peradaban masa depan. Militer Roma bukan sekedar pasukan perang. Mereka adalah mesin yang terorganisir. Setiap prajurit bukan hanya bertarung. Mereka membangun jalan, jembatan, dan benteng dimanapun mereka pergi. Mereka tidak hanya menaklukkan wilayah, mereka membangun dunia di dalamnya. Lalu apa yang salah? Jawabannya tidak datang dari luar. Semuanya dimulai dari dalam. Roma menjadi terlalu besar dan mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika ekspansi berhenti, sumber kekayaan mereka ikut berhenti. Tidak ada lagi rampasan perang, tidak ada lagi aliran budak dalam jumlah besar. Untuk menutupi kekurangan, mereka mulai mencampur koin emas dan perak dengan logam yang lebih murah. Nilainya turun, inflasi meningkat, harga-harga melonjak. Ekonomi yang dulunya kuat mulai goyah. Kemudian datang masa yang dikenal sebagai krisis abad ketiga. Dalam waktu sekitar 50 tahun, Roma memiliki puluhan kaisar. Sebagian pemerintah hanya beberapa bulan, sebagian dibunuh, sebagian digulingkan. Tidak ada stabilitas, tidak ada arah. Pemerintahan berubah menjadi perebutan kekuasaan tanpa henti. Dan ketika semua orang sibuk memperebutkan tahta, tidak ada yang benar-benar menjaga negara. Di luar perbatasan, dunia mulai berubah. Bangsa-bangsa yang dulu takut pada Roma mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat kelemahan. Suku-suku seperti Visigoth, Vandal, dan Han mulai bergerak. Salah satu nama yang paling ditakuti adalah Attila, yang dikenal sebagai cambuk Tuhan. Namun ironisnya, ancaman terbesar Roma bukan hanya dari luar. Roma sendiri mulai merekrut bangsa barbar ke dalam pasukannya. Tentara yang dulu adalah warga Roma perlahan digantikan oleh orang-orang luar. Mereka bertempur tapi bukan untuk Roma. Mereka tidak memiliki ikatan yang sama. Dan dari situlah kekuatan militer Roma mulai kehilangan jiwanya. Lalu tibalah hari itu. Seorang jenderal bernama Odoacer masuk ke istana dan menemui kaisar terakhir Romulus Augustulus. Tidak ada pertempuran besar, tidak ada momen heroik. Ia hanya mengambil alih kekuasaan. Dan dengan itu, kekaisaran Romawi Barat berakhir. Yang mengejutkan, hampir tidak ada yang benar-benar menyadari saat itu. Tidak ada teriakan bahwa Roma telah jatuh. Kehidupan tetap berjalan. Pasar tetap buka, orang-orang tetap bekerja. Karena Roma tidak runtuh dari dalam suatu hari. Roma perlahan memudar. Seperti senja yang tidak terasa sampai akhirnya malam datang. Sejarah mencatat ratusan teori tentang mengapa Roma runtuh. Dari ekonomi, politik, hingga budaya. Mungkin tidak ada satu jawaban pasti, tapi satu hal yang jelas. Roma tidak dihancurkan oleh satu musuh. Roma runtuh karena ia tidak lagi mampu mengelola dirinya sendiri. Karena orang-orang di dalamnya lebih sibuk memperebutkan kekuasaan daripada menjaga peradaban. Dan mungkin itulah pelajaran terpenting dari Roma. Bahwa sesuatu yang paling besar sekalipun tidak runtuh karena satu pukulan besar. Ia runtuh karena hal-hal kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dan ketika kita menyadarinya, seringkali semuanya sudah terlambat.